warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Siti Ranifa. Ketemu lagi di video aku kali ini bakalan ngebahas mengenai remote access. Disimak ya videonya. Halo teman-teman, di video pertama ini aku bakal mengenalkan ke kalian mengenai telnet dan SSH. Jadi di dalam remote itu kan kita biasa menggunakan kabel konsol. Nah, kabel konsol ini ukurannya biasanya lebih pendek dibanding kabel yang lain. Nah, sekarang kita coba menyiapkan satu PC. Setelah itu, pada router kita sambungkan konsol dan pada PC-nya kita ke RS232. Nah, kalau biasa kita mengkonfigurasi itu di dalam router, tapi kalau di dalam real life itu biasanya mengkonfigurasinya itu di dalam PC-nya, teman-teman. Nah, karena permasalahan tadi kabel konsol itu kan pendek, paling panjang itu hanya 3 meteran. Jadi gunanya telnet dan SSH di sini adalah untuk meremot di kapanpun dan dimanapun. Jadi untuk meremot kontrolnya itu secara jauh. Itulah fungsi telnet dan SSH di sini. Contohnya ketika aku bakal menghubung remote PC yang kedua tiga kan jauh nih ya, sangat jauh dari router. Aku bisa pakai telnet dan SSH supaya bisa meremot PC tersebut walaupun berada di jarak yang jauh, kapanpun dan dimanapun. Nah, mungkin segitu aja video pengenalan dari aku. Di video selanjutnya aku bakal ngasih tahu bagaimana cara mengkonfigurasi telnet dan SSH. Halo teman-teman, di video kali ini aku bakal menjelaskan mengenai konfigurasi telnet. Pertama kita masuk dulu pada router, lalu masuk ke enable, lalu konfigurasi global. Setelah itu kita masukkan perintah line VTY 02. Nah, 02 di sini adalah jadi berapa orang yang bisa masuk atau mengakses atau meremot pada telnet dan SSH. Setelah itu kita masukkan passwordnya admin aja. Setelah itu kita login, lalu kita enter lagi, kita masukkan perintah transport input telnet. Sebenarnya bisa menjadi transport input AL. Kalau AL itu berarti tandanya bisa telnet, bisa SSH. Tapi kalau misalkan mau konfigurasi SSH, kita tinggal ganti aja jadi transport input SSH. Karena di sini kita bakal konfigurasi telnet dulu, jadi kita masukinnya transport input telnet. Nah, udah kayak gitu kita coba ya cek di PC 11, kita masuk ke menu telnet atau SSH. Kita di sini ganti dulu type-nya ke telnet. Setelah itu kita masukkan IP di sini karena aku ngambilnya di segmen di VLAN 40, jadi IP-nya aku masukinnya yang IP 40 ya. 40 titik NAS kayak gitu. Nah, kalau udah ada typing 40 titik open berarti tandanya kita udah berhasil. Ntar kepencet. Nah, berhasil. Nah, kalau udah ada password kita tinggal masukin aja passwordnya tadi yang Pasundan. Setelah itu kita ketik enable, kita coba ketik enable. Nah, kalau udah kayak gitu kita tinggal masukin aja password tadi ya yang Pasundan. Setelah itu kita enter. Nah, kalau udah ada tanda pagar kayak gini berarti tandanya kita udah bisa untuk mengkonfigurasi di dalam telnet ini. Nah, mungkin cukup sekian video dari aku. Ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku. Di sini aku bakal ngasih tahu gimana sih caranya telnet dengan username. Kan kalau tadi kita login itu nggak ada username-nya, tapi kalau sekarang ini kalau kita login nanti bakalan ada username-nya dulu. Nah, caranya kita buat dulu enable secret-nya. Di sini aku enable secretnya itu Pasundan. Setelah itu kita exit, lalu nah di sini kita masukin perintah username. Username-nya bebas, tapi di sini karena untuk contoh aku kasih username-nya admin 1 sama passwordnya yang mudah aja ya teman-teman, yang gampang diingat. Jadi di sini aku samain sama username yaitu admin 1. Setelah itu kita masukkan perintah line VTY 02. Setelah itu kita masukkan lagi perintah login lokal. Nah, kalau udah login lokal, kita tinggal ketik lagi perintah transport input telnet. Nah, udah gitu kita
tinggal exit aja. Kalau udah, kita coba masuk ke PC, bebas PC mana aja, tapi di sini aku ke PC 11, lalu kita ke mode SSH Telnet. Nah, di sini ganti dulu jadi Telnet, lalu masukin IP ya, karena di sini aku ada di VLAN 40, jadi aku pakai VLAN 40. Nah, di sini kita udah masuk. Di sini username-nya kita kasih yang tadi admin 1. Setelah itu admin 1, lalu kita enter. Langsung kita masukin passwordnya ya. Passwordnya tadi admin 1. Nah, kalau udah kita enter, lalu kita yang kedua yaitu yang tadi Pasundan, yang enable secretnya. Nah, kalau udah ada router tanda pagar, berarti tandanya kita udah bisa mengkonfigurasi di dalam telnet PC ini. Nah, selanjutnya teman-teman boleh, bisa kalau mau coba di yang lain, di PC lain boleh. Nah, aku sekarang mungkin cukup sekian video dari aku. Tunggu video selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, kembali lagi di video aku kali ini, yaitu materi mengenai konfigurasi SSH pada router. Nah, di sini kita masuk dulu ke router. Setelah itu kita masuk ke enable, lalu kita masukkan passwordnya itu Pasundan ya, yang tadi waktu enable secret. Setelah itu kita seperti biasa masuk ke konfigurasi global. Setelah itu kita masukkan hostname dulu ya. Hostname-nya di sini bebas, tapi aku kasih nama Pasundan. Kalau udah kita dikasih hostname, kita masuk ke IP domain name. IP domain name. Nah, di sini juga namanya tuh bebas, tapi di sini aku kasih namanya Pasundan juga. Itu kita enter, lalu kita ketik line VTY 02. Kalau udah masuk ke config line, kita masukkan lagi line VTY 02 nya. Nah, kalau udah gitu kita tinggal transport input SSH, karena kita di sini mau masuk ke mode SSH. Nah, gitu kita exit, lalu kita coba di PC. PC-nya bebas PC berapapun, tapi di sini aku coba di PC 10. Nah, lalu kita masukin dulu IP address-nya sesuai gateway-nya ya, sesuai VLAN-nya, karena di sini aku paling 40, jadi pakai IP-nya yang 40. Setelah itu kita masukkan password-nya itu yang Pasundan. Nah, kalau udah Pasundan, ada Pasundan kayak gini, kita ke enable, lalu kita masukkan password-nya yang tadi, yang admin 1. Nah, kalau udah ada Pasundan tanda pagar, berarti tandanya kita udah berhasil dalam mengkonfigurasi SSH pada router. Nah, di sini kita tinggal bisa mengkonfigurasi telnet pada PC. Mungkin sekian video dari aku, kita lanjut ke video selanjutnya ya teman-teman. Halo guys, ketemu lagi di video aku kali ini. Aku bakal ngasih tahu bagaimana caranya mengkonfigurasi IP address pada switch. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke switchnya ya teman-teman, bebas switchnya mau yang mana aja. Nah, aku switchnya yang satu, yang tengah. Setelah itu kita masuk dulu ke menu enable seperti biasa, lalu ke config. Setelah itu kita masukkan perintah interface VLAN 10. Kalau udah, kita masukkan lagi, tinggal enter. Nah, kita enter udah gitu. Nah, kalau udah kayak gini, kalau udah to up, berarti kita tinggal masukin aja IP address-nya. Kita enter lagi. Nah, kita tinggal masukin IP address-nya ya, 10.10.10.99. Kenapa di sini titik 99? Karena sebelumnya kan udah dipakai saat konfigurasi sebelumnya itu titik 0. Jadi biar nggak sama itu, di sini kita pakainya 99. Lalu kita masukin subnet max-nya 255.255.255.0. Setelah itu enter, lalu kita masukin IP default gateway-nya. Kalau IP default gateway itu semuanya sama ya teman-teman, 10.10.10.1. Nah, setelah itu kita exit, lalu kita masukkan interface VLAN 20. Nah, kalau udah to up, kita tinggal masukin IP address-nya kayak 20.20.20.99, lalu masukin subnet max-nya juga, spasi 255.255.5.0. Setelah itu kita enter, lalu kita masukkan IP default gateway-nya. Default gateway-nya 20.20.20.1.
Nah, kalau udah kita tinggal cek aja do show IP interface brief. Nah, kita enter aja, enter. Nah, di sini udah muncul ya VLAN 10-nya up dan VLAN 20-nya juga statusnya udah up. Berarti tandanya kita udah berhasil mengkonfigurasi IP address pada switch. Nah, kita lanjut ke video selanjutnya ya, teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku. Di sini aku bakal ngasih tahu gimana sih caranya konfigurasi SSH pada switch. Nah, di sini kita tinggal masuk lagi ke switchnya yang tadi, lalu kita masukkan hostname SW strip Pasundan. Nah, SW-nya ini caps lock. Setelah itu kita enter, lalu kita masukkan IP domain strip name PW Pasundan. Hampir sama ya kayak tadi, cuman ada beda sedikit. Setelah itu kita enter. Nah, lalu di sini kita masukkan lagi perintah crypto generate RSA. Nah, kalau udah kayak gini, udah tanda kayak gini, berarti kita tinggal masukin aja 1024 ya, yang itunya tanda itunya kita masukin aja 1024, lalu kita ke line VTY 02. Kalau udah masuk ke config line, kita tulis lagi line VTY 02. Nah, kalau udah kita tinggal exit aja. Setelah itu kita tinggal masukin username-nya di sini aku admin 2, lalu passwordnya samain juga admin 2. Kalau udah kita enter, lalu kita ke line VTY 02. Nah, kalau udah kita tinggal masukin aja transport input SSH. Nah, udah kayak gitu kita enter, lalu kita ketik lagi login lokal. Nah, kalau udah kita tinggal exit. Nah, lalu kita ke enable secret. Di sini aku Pasundan. Enable secret Pasundan. Setelah itu kita exit lagi. Nah, sekarang kita coba di PC ya, teman-teman. Kita tinggal masuk ke mode telnet atau SSH. Di sini kita pakai tipenya SSH. Lalu kita masukin IP address di sini 50.50.1, lalu username-nya admin 2. Nah, udah kayak gitu kita masukin passwordnya yang tadi admin 1, lalu kita ketik enable. Setelah itu kita masukkan passwordnya yang Pasundan. Nah, kalau udah ada Pasundan pagar, kita coba config. Nah, di sini udah bisa ya Pasundan config, tandanya kita udah berhasil dalam mengkonfigurasi SSH pada switch. Selanjutnya kita bisa di situ kita udah bisa mulai mengkonfigurasi di PC pada menu SSH. Mungkin cukup sekian video dari aku. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.